Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa, emak biasa dengan 4 orang anak. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang apa aja sih yang dilakukan sebelum gajian tiba. Yang pertama kita lakukan sebelum gajian adalah mencatat kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Kita catat semua. Yang kedua, setelah kita catat kebutuhan-kebutuhan kita, lalu kita pisahkan mana yang kewajiban, mana yang kebutuhan, mana yang penting, mana yang bisa di-skip. Kita pisah-pisahkan gitu. Jadi yang kebutuhan yang penting itu kita prioritaskan dulu. Contohnya nih kayak listrik, kita bayar dulu nih sebulan, kita beliin dulu tokennya sebulan, seumpama habis 200, kita langsung beliin dulu 200. Contohnya lagi, beras kita butuh 30 liter. Ya kita langsung beli dulu 30 liter. Jadi sebulan ke depan yang pokok-pokok yang penting itu sudah aman. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan alat peralatannya ya. Alat-alat yang digunakan untuk memisah-misahkan uang. Apa kita pakai amplop, apa kita pakai botol, atau kita pakai dompet aja. Tapi kalau pakai dompet mah kurang aman ya. Karena kalau uang dibawa-bawa, pasti hasrat untuk menghabiskan tuh pasti ada, seperti itu. Jadi lebih baik dipisahkan di tempat yang aman. Nah, ini emak beri contoh membuat budgeting yang simple dan mudah ya. Yang pertama-tama kita tulis dulu kewajiban-kewajiban, bayar-bayar yang harus kita bayar. Kita dahulukan ya. Seperti hutang-hutang, listrik, lalu keperluan bayar-bayar, arisan, dan lain-lain. Meskipun kayak seumpama bayar cicilan tanggal 10, enggak masalah kita bayar tanggal 1 atau tanggal kita gajian, enggak masalah ya. Yang penting jangan sampai kelewatan. Malah yang bagus itu kita dahulukan dulu yang hutang-hutang gitu. Jangan di-skip-skip kayak hutang-hutang gitu. Nanti kalau terjadi kekhilafan, nanti malah hutang kita nggak kebayar. Selanjutnya kebutuhan-kebutuhan. Jadi dalam sebulan itu kebutuhan kita apa aja? Dari beras, lalu gas, air, maksudnya air aqua ya. Lalu belanja bulanannya seperti sabun, minyak, apa aja nih kebutuhan kita. Lalu belanja mingguannya, kita tetapkan nih berapa per minggunya gitu. Dan pastikan budget kita itu jangan berlebihan, jangan lupa kurang. Jadi ya kita pasti tahulah ya porsinya, biar tidak mubazir. Selanjutnya keperluan anak, keperluan suami, dana darurat, tabungan, dan sedekah jangan lupa. Tabungan ini bisa kita taruh di ATM, di bank, atau kita tabung sendiri juga nggak apa-apa ya. Intinya kita harus ada yang ditabung supaya kalau ada kebutuhan mendadak, kita sudah ada persiapan.
Itu tadi contoh perencanaan keuangan yang simpel dan mudah. Ya, mudah-mudahan bunda-bunda di sana bisa ya paham. Nah, selanjutnya setelah mencatat kebutuhan-kebutuhan, lalu yang kita lakukan adalah menganalisa. Nah, kan kenapa sih kita harus menganalisa? Iya, namanya manusia, kita harus belajar ya, nggak ada yang namanya berhenti belajar. Jadi kita harus menganalisa nih. Emak juga sampai sekarang pun terus belajar, terus memperbaiki, terus gitu. Jadi kalau bisa keuangan kita harus lebih baik dari bulan kemarin. Itu fungsinya analisa, supaya kita bisa belajar dan terus belajar dari kesalahan. Jadi kalau seumpama bulan ini kita kok tabungannya cuma 100, bisa nggak bulan depan kita tambah lagi nih jadi 125 atau 150? Ya dari hal-hal kecil aja, dari sedikit demi sedikit. Seperti itu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah komitmen. Jadi komitmen itu melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dari beberapa langkah tadi, memang yang paling susah adalah komitmen. Tapi nggak apa-apa ya, kita awalnya susah, kedua agak susah, selanjutnya pasti kita akan terbiasa. Jadi kita bisa karena terbiasa. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau seumpama dalam merencanakan keuangan kita masih gagal, nah kita harus mengevaluasi diri kita. Kenapa kita gagal? Kenapa masih kurang? Kenapa masih hutang sana sini? Nah, lalu bagaimana caranya kita supaya nggak gagal lagi? Bagaimana caranya supaya kita nggak hutang lagi? Apa kita banyakin dana darurat? Atau kita perbaiki mindset kita gitu. Biasanya kita suka gagal tuh karena mindset juga. Mindset kita, baru gajian uang masih banyak. Uangku masih banyak di dompet. Yang di sana masih punya tabungan. Seperti itu pasti gagal. Kalau mindset kita, kita gaji 1,5, berarti kita harus berhemat. Besok kita mau begini, jadi kita harus berhemat lagi. Anak kita mau sekolah, jadi kita harus nabungnya lebih banyak. Perbaikin mindset kita gitu. Jadi mindset kita itu lebih kecil daripada gaji realitas kita gitu. Selanjutnya, jangan pernah putus asa. Karena masih banyak waktu gitu untuk belajar lagi. Bulan ini kita gagal, bulan depan kita nggak boleh gagal lagi. Bulan ini kita hutang, bulan depan kita lunasi, kita jangan sampai hutang lagi. Seperti itu, harus semangat terus. Selanjutnya adalah banyak berdoa, kita perbaiki niat, dan kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Ini sedikit tips dari emak. Mudah-mudahan bermanfaat buat bunda-bunda semua. Dan terima kasih sudah menyimak video emak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.